Bismillahirrahmanirrahim. Siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan mutiara ilmu dari guru kita kepada ilmunya Ustaz Haji Zul Arafah. Waktu dan tempat seperti kami persilahkan. Mari kita sambut 2026 dengan tasbih, tahmid, tahlil, dan takbir. Mudah-mudahan 2026 menjadi tahun yang paling berkah selama kita hidup di muka bumi ini. Mudah-mudahan semua yang hadir bisa berjumpa dengan Ramadan bulan depan. Takbir! Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Semuanya subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Anta rahmanur rahim. Irhamna ya Allah. Rahmati kasihanilah semua yang hadir dengan ampunanmu ya Allah. Rahmati kasihanilah guru-guru kami dengan ampunanmu ya Rahim. Rahmati kasihanilah ayah ibu kami dengan ampunanmu ya Mujibas Sa'ilin. Ya Rahman Ya Rahim Ya Allah Ya Rahman Ya Allah Ya Rahim Ya Allah Ya Rahman Ya Allah Ya Rahim. Semuanya Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ya Rahman Ya Allah Ya Rahim Ya Allah Ya Rahman Ya Allah Ya Rahim Ya Allah Ya Rahman Ya Allah Ya Salam Ya Salam Ya Salam Salimna. Semuanya Ya Salam Ya Salam Ya Salam Salim La ilaha illallah Al-Malikul Haqqul Mubin Muhammadun Rasulullah Sadiqul Wa'dil Amin. Semuanya nak La ilaha Al-Malikul Haqqul Mubin Muhammadun Rasulullah Sadiqul Wa'dil Subhanallah
walhamdulillah wala ilaha wallahu akbar wala haula illa billahil aliyyil subhanallah walhamdulillah wala ilaha wallahu akbar wala haula illa billahil. Orang yang banyak berzikir matinya pun berzikir. Orang yang tidak pernah berzikir, tidak pernah menyebut-nyebut nama Allah selama hidup, impossible, hayhata dia bisa mengucapkan la ilaha illallah. Man qala la ilaha illallah akhir hayatihi dakhala jannah. Barang siapa di akhir hayatnya bisa mengucapkan la ilaha illallah, died, maut, mati, dakhala jannah. Mudah-mudahan semua yang hadir meninggal husnul khatimah. Subhanallah walhamdulillah wala wallahu akbar wala haula illa billahil la ilaha illallah Muhammadur la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah Muhammadur Ya Allah, 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 Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat, mari ya kita sambut bulan suci Ramadan bulan depan dengan semangat. Insya Allah semua bisa berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Anak-anak yang berada sebelah kanan saya lihat baik-baik semuanya, Ustaz. Semuanya baik, Bah? Ini baru oke. Biasanya saya, kalau diundang biasanya soundnya harus oke. Bisa menghipnotis ayah, mohon maaf ya. Kalau enggak nanti di ujung sana main-main. Saya itu agak kejam ya, mohon maaf ya. Yang tadi main-main silakan main-main. Nanti setelah ini masih ada yang berbicara, saya suruh maju ke depan dan mohon maaf Ustadz tolong ditinggalkan kelasnya. Harus kejam kita dakwah, jangan main-main. Paham tuh? Yang ribut-ribut tadi saya cuekkan dulu ya. Yang masih ngomong ini luar biasa nih Pak Guru, Ustadz, ini baik-baik semua kita lihat. Jadi anak-anak sukses semua nanti. Takbir. Ini kalian harus dididik akhlak yang baik, akhlak yang mulia.
Yang pertama dididik adalah adab, akhlak, sopan santun. Yang kedua kemandirian. Yang ketiga baru ilmu. Ilmu yang terakhir. Untuk apa berilmu tidak punya adab? Untuk apa berilmu cerdas pintar tapi tidak ada akhlak? Tak guna kelak di akhirat nanti. Faham tu? Ini alhamdulillah sebelah sini udah. Ini tinggal sebelah kiri saya. Hati-hati. Yang berbicara sedang saya zikir, tausiah, saya suruh maju ke depan dan tolong tinggalkan kelas Bapak. Siap, Pak? Alhamdulillah. Terima kasih kerjasamanya. Al-Asatidatul Kiram, yang mulia para alim ulama, semua guru-guru kami hadir di sini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Guru saya Ustaz Munzir, alhamdulillah, kepala sekolah yang lain yang hadir bersama, dan seluruh guru-guru kita. Mudah-mudahan kita doakan semua guru-guru panjang umur ibadahnya. Mudah-mudahan semua guru yang ada di sini panjang umur ibadah dan taatnya. Mudah-mudahan Allah jadikan keluarga guru kita menjadi keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Yang guru kita yang sedang sakit, mudah-mudahan diangkat penyakitnya sebelum datang Ramadan. Yang ada utang piutang guru-guru kita doakan biar lunas sebelum datang Ramadan. Yang ada masalah guru-guru kita doakan agar masalahnya selesai sebelum datang Ramadan bulan depan. Pas Ramadan tiba, guru-guru kita bisa berpuasa dalam keadaan sehat walafiat, bisa mengajar kita dalam keadaan kuat, sehat jasmani dan sehat rohani. Al-Haziniyah Al-Fatihah wa rahmatullah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kemudian Al-Fatihah yang kedua, kita doakan semua anak-anak kita yang hadir di sini menjadi generasi Rabbani, generasi Qur'ani, generasi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan semua yang hadir menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Al-Haziniyah Al-Fatihah wa rahmatullah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah yang ketiga, kita doakan untuk kedua orang tua kita yang sedang berbaring, yang sedang sakit di rumah. Mudah-mudahan diangkat seluruh penyakit jasmani rohani kedua orang tua kita. Mudah-mudahan bulan depan kita bisa kembali berpuasa bersama ayah ibu, bisa kembali sahur bersama ayah ibu, bisa kembali berbuka bersama ayah ibu, bisa kembali terawih bersama ayah ibu sebagaimana tahun-tahun yang lalu. Bagi ayah ibunya yang sudah berada di alam kubur, mudah-mudahan Allah ampuni, maafkan dosa ayah ibu kita. Allah hentikan siksa kubur, asap kubur untuk kedua orang tua kita. Mudah-mudahan semua yang hadir bisa berjumpa kembali dengan ayah ibunya kelak dalam surga Firdaus bersama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Haziniyah Al-Fatihah wa rahmatullah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, hari ini kita memperingati Isra Mi'raj. Inilah momentum turunnya sholat 5 waktu. Satu hari 5 kali kita dipanggil oleh Allah. Untuk apa? Yang dipanggil siapa? Yang dipanggil yang beriman. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Allah Maha Besar. Tiada lagi yang besarkan kecuali hanya Allah, dan tidak ada kesibukan kecuali kesibukan menghadap Allah. Yang dipanggil siapa? Yang bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang dipanggil yang merasa Tuhannya Allah, yang merasa nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dipanggil yang yang kuat, yang dipanggil yang yang dipanggil yang yang enggak beriman enggak dipanggil. Lembu beriman, kucing biawak. Berarti orang yang dipanggil oleh Allah tidak datang ke masjid, ini khusus bagi laki-laki, berarti sama dengan biawak. Paham tuh? Sehari 5 kali kita dipanggil. Untuk apa? Hayya 'alas shalah. Ayo untuk apa ya Allah? Hayya 'alal falah. Ketika kita sudah sholat, langsung disambung dengan hayya 'alal falah. Mari meraih kemenangan, kesuksesan, keberhasilan, kejayaan, kekayaan, kesehatan. Yang belum bahagia, datang ke masjid, aku berikan kebahagiaan. Yang ada utang piutang, datang ke masjid, aku lunas hutang kalian. Yang belum punya keturunan, datang ke masjid, aku berikan anak yang soleh dan soleha. Yang ada masalah, datang ke masjid, aku selesaikan masalah kalian. Yang ada cita-cita, yang ingin jadi dokter, yang ingin menjadi pengusaha, datang ke masjid, aku kabulkan hajat cita-cita kalian. Paham tuh? Dahsyatnya sholat 5 waktu. Ada 7 keistimewaannya. Kalau subuh ada 10, tapi khusus yang 5 waktu ini ada 7. 4 di dunia, 3 di akhirat. Yang pertama, mereka yang menjaga sholat berjamaah di masjid, di musola, panjang umur, berkah. Ada orang panjang umur nggak berkah. Banyak umur tapi nggak ini yang sholat insya Allah panjang umur berkah. Yang kedua, mudah rezeki, mudah rezeki. Ada orang dapat uang tapi nggak dapat rezeki. Ada orang dapat rezeki tapi nggak dapat uang. Bohong, korupsi, menipu, dapat uang tapi nggak dapat rezeki. Apa itu rezeki? Rezeki adalah guru yang soleh dan soleha, ibu yang soleha, ayah yang soleh, kesehatan, kebahagiaan, ketenangan, itu rezeki. Dan puncak rezeki di muka bumi ini adalah meninggal husnul. Yang ketiga, mereka yang menjaga 5 waktu berjamaah di masjid, diangkat seluruh penyakit jasmani rohani, masalahnya diselesaikan oleh Allah. Yang keempat, mereka yang istiqomah sholat 5 waktu berjamaah, insya Allah meninggal husnul. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. 4 di dunia, 3 di akhirat. Yang kelima, Allah jadikan kuburan kita raudhah min riyadil jannah, raudhah min riyadil jinan. Tahu artinya? Allah jadikan kuburan kita nanti taman di antara taman surganya Allah. Yang keenam, mereka yang istiqomah sholat 5 waktu di masjid, insya Allah bangkit bersama orang-orang soleh, bersama para anbiya. Yang terakhir, mereka yang istiqomah menjaga 5 waktu berjamaah di masjid. Wanita tidak dianjurkan ke masjid sejauh tidak menimbulkan fitnah. Please to the mosque. Can speak English? Can? Kalau tidak menimbulkan fitnah, silakan ke masjid bagi wanita. Tapi kalau menimbulkan fitnah, just in the house, just in the room, cukup di rumah. Ini khusus bagi laki-laki.
Laki-laki yang sholat 5 waktu di rumah namanya laki-laki soleh. Ada bencong di sini? Ustaz Munjir ada bencong di sini? LGBT ada di sini nggak? Bagaimana cara LGBT itu tidak ada di tubuh kita? Jaga inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Ulang. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Kalau sholatnya bagus, tepat waktu, berjamaah laki-laki, tak kala dia ingin melakukan kemaksiatan, tak kala dia ingin berzina, tak kala dia ingin mencuri, Allah selamatkan, Allah lindungi, Allah jaga, Allah bentengi tubuhnya karena sholatnya Tapi kalau sholatnya suka bolong-bolong, Allah tidak mau tolong. Emang gua pikirin sudah jelek, gigi boneng, bau lagi giginya. Kalau sholat kita bolong, ini mudah melakukan tidak ada benteng, tidak ada pelindung, Allah nggak jaga. Tapi kalau sholatnya 5 waktu berjamaah di masjid, bahkan diangkat, dicabut kenikmatan haram, paham? Diangkat, dicabut kenikmatan zina, kenikmatan maksiat, kenikmatan kezaliman diangkat oleh Allah. Kenapa? Karena sholatnya 5 waktu. Oke, mantap. Dicabut kenikmatan haram, diangkat kenikmatan maksiat pada diri kita karena sholatnya bagus. Tapi kalau sholatnya suka bolong-bolong, ini masih mudah kita melakukan maksiat. Allah tidak cabut kenikmatan yang haram itu. Maka itu kalau kita hobi sholat subuh, hobi menjaga 5 waktu, insya Allah Allah tancapkan pada diri kita semua kenikmatan yang halal, kenikmatan yang halal, senang berzikir, senang ke masjid, senang menolong fakir miskin, senang bersedekah karena dia dekat sama Allah dan menjaga 5 waktu berjamaah di masjid. Maka itu mari, sebentar lagi Ramadan akan tiba. Ingat, kita akan berjumpa dengan bulan tak kala kita berjumpa dengan bulan suci, mari kita sucikan dulu diri kita dengan bulan ini banyak-banyak istighfar. Tak kala kita beristighfar, astaghfirullahaladzim, artinya ampuni, maafkan seluruh dosa-dosa kami ya Allah. Itu zikir lisan. Zikir ada berapa? 4. Yang pertama zikir hati, yang kedua zikir akal, yang ketiga zikir lisan. Zikir lisan terjemahan dari hati dan akal, makanya keluar astaghfirullah rabbal baraya. Keluar nggak? Astaghfirullah. Ini ucapkan. Kalau kita ucapkan dari hati yang paling dalam, semata-mata hanya mencari ridha Allah dan ampunan Allah, maka Allah jatuh cinta. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul. Nggak ada yang hafal ya? Al-Baqarah 222. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul. Allah jatuh cinta kepada pemabuk yang bertaubat. Allah jatuh cinta kepada penjudi yang bertaubat. Allah jatuh cinta kepada penzina yang bertaubat. Allah jatuh cinta kepada LGBT yang bertaubat. Alhamdulillah di sini agak LGBT ya, nggak ada LGBT. Takbir. Masih ada tadi Allah. Coba takbir. Nggak ada berarti, betul Ustaz Munjir katanya nggak ada di sini. Aman, alhamdulillah. Mari sama-sama kita sambut bulan suci Ramadan dengan memperingati Isra Mi'raj ini. Ke depan kita akan sambut bulan suci Ramadan dengan beristighfar. Kita sama-sama mohon ampunan Allah. Yang ayah ibunya sedang sakit di rumah, yang sedang berbaring, kita doakan agar Allah panjangkan umur ibadah, umur taat kedua orang tua kita, sehingga kita bisa berjumpa kembali dengan bulan suci Ramadan bersama ayah ibu kita sebagaimana tahun-tahun yang lalu. Bagi ayah ibunya yang ada masalah, kita doakan juga bersama. Bagi ayah ibunya yang ada utang piutang, kita doakan agar hutang ayah kalian
ibu kalian lunas sebelum datang Ramadan. Mudah-mudahan semua yang hadir setelah berjumpa dengan Ramadan bulan depan, insya Allah kita kembali merayakan Idul Fitri bersama guru-guru kita yang tercinta. Mudah-mudahan kita kembali bisa merayakan Idul Fitri bersama ayah ibu sebagaimana tahun-tahun yang lalu. Mari tinggalkan dunia, jangan ada yang bermain-main. Mohon Tuan Guru yang mulia, guru-guru saya, mohon dikontrol, karena ini zikir istighfar ini sangat bahaya. Jangan mengolok-olokkan Allah. Tak kalah kalian mengolok-olokkan Allah, maka kalian akan diolok-olokkan oleh Allah setelah ini. Bisa jadi kena musibah. Kita minta kebaikan, karena kalian bermain-main, akhirnya keburukan akan datang pada diri kalian. Siap tidak bermain-main? Siap kita berzikir sekejap, beristighfar lalu berdoa. Mudah-mudahan semua yang hadir bisa berjumpa dengan Ramadan bulan depan. Mudah-mudahan berzikir istighfar salawat ini semua yang hadir bisa menjadi hamba-hamba yang soleh dan hamba-hamba yang solehah. Mudah-mudahan semua yang hadir dipanjangkan umur ibadahnya, dipanjangkan umur taatnya, sehingga semua kita selamat, bahagia, sukses dari akhirat. Dan kita akan doakan untuk guru-guru kita yang ada di sini, agar guru kita diangkat seluruh penyakit jasmaninya. Ada guru-guru kita yang kena kanker, tumor ganas, ginjal, diabetes, stroke, seluruh penyakit jasmani rohani kita doakan agar diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ibu kita juga yang ada penyakit di rumah, kita doakan agar diangkat seluruh penyakit jasmani rohani kedua orang tua kita. Mari sama-sama tinggalkan dunia sekejap, bayangkan wajah orang tua kita. Mana tahu ayah ibu kita dipanggil hari ini, mudah-mudahan meninggal husnul khatimah. Mari sama-sama kita mulai. Berbahagialah dengan kedatangan bahagialah dengan kedatangan Ramadan. Barang siapa yang bahagia, Farhan, bukan hanya Farhan, tapi asyaddu Farhan, bukan hanya happy, tapi very happy dengan kedatangan Ramadan. Haraman wau jasadu minanna, Allah haramkan tubuhnya dari api neraka. Bahagia saja dengan datang Ramadan, maka Allah ampuni seluruh dosa-dosa kita. Makanya semua harus berbahagia dengan datang Ramadan bulan depan. Mari sama-sama kita mohon ampunan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua cita-cita, hajat, keinginan kita dikabulkan sebelum ajal menjemput kita. Mari sama-sama kita mulai. Asyhadu an la ilaha illallah. Terima kasih.